saya jurusan Sistem Informasi angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya dengan judul perancangan website edukasi harian pokok untuk kalangan remaja di Jayapura berbasis Streak dan juga menggunakan QR Code. Di sini saya mengambil studi kasus pada SMP Negeri 2 Jayapura. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang merokok merupakan kebiasaan umum di masyarakat yang dapat membahayakan kesehatan, khususnya organ tubuh seperti paru-paru, jantung, dan juga otak. Data menunjukkan bahwa perokok memiliki resiko kematian 2 kali lebih besar dibandingkan non-perokok, dengan sebagian besar perokok di Indonesia memulai kebiasaan ini sebelum usia 19 tahun, dan juga faktor pemicunya adalah rasa ingin tahu dan resepsi awal bahwa merokok memberikan efek relaksasi, meskipun sebenarnya nikotin justru meningkatkan stres dan menyebabkan ketergantungan. Di sini peneliti merancang media pembelajaran berbasis website dengan sistem Streak dan memanfaatkan QR Code untuk mendukung gerakan anti rokok pada remaja. Teknologi ini diharapkan mampu mendorong perubahan sikap positif terhadap merokok serta menurunkan angka perokok remaja dan juga menciptakan generasi yang lebih sehat. Di sini ada urusan masalah yang pertama, bagaimana perancangan website edukasi bayar rokok bagi kalangan remaja, dan juga ada batasan masalah yang pertama, materi yang digunakan seputar rokok, yaitu bayar rokok, dampak yang akan dialami. Yang kedua, website hanya bisa diakses dengan menggunakan handphone. Yang ketiga, pemantauan hasil hanya dalam bentuk Streak pada kalender dan juga poin. Yang keempat, konsultasi gratis hanya pada dokter spesialis paru-paru secara chat. Serta yang kelima, website ini ditujukan kepada kalangan remaja di bangku SMP hingga bangku SMA. Untuk hipotesis penelitian, website ini dapat mengedukasi bahaya merokok bagi para remaja untuk mulai hidup yang sehat serta menurunkan angka perokok remaja di Kota Jayapura. Untuk tujuan penelitian, yang pertama menghasilkan media pembelajaran berupa video dan materi edukatif yang menginformasikan tentang bahaya merokok. Yang kedua, dapat memberikan kesadaran bagi kalangan remaja tentang bahaya merokok. Bab 3, metodologi penelitian. Di sini studi kasus atau tempat yang digunakan diteliti yaitu berlokasi di untuk studi kasus tempat di sini penelitian berlokasi pada SMP Negeri 2 Jayapura kelas 9 Provinsi Papua Kota Jayapura. Berikut adalah tabel dan juga ada spesifikasi kebutuhan. Yang pertama perangkat khas ada laptop dan juga handphone. Yang kedua ada perangkat lunak. Yang pertama ada Visual Studio Code, Figma, Firebase, Canva, Google, Blender, dan Microsoft Word. Untuk metode pengumpulan data, di sini saya menggunakan dua, yaitu wawancara pada penelitian ini, dan kedua studi pustaka. Penulis mengumpulkan informasi dari jurnal-jurnal maupun situs internet berbagai referensi yang dijadikan acuan penelitian dan penulisan. Yang kedua ada metode pengembangan sistem, ada model pengembangan ASI dan audit, mencakup 3 atribut utama yaitu standar, evaluasi, berkelanjutan, dan manajemen proyek. 3 atribut ini terintegrasi dalam 3 tahapan pengembangan, yakni tahapan perencanaan, tahap desain, dan tahap pengembangan. Berikut adalah alur proses pengembangan yang mencakup ketiga tahapan tersebut. Untuk metode pengembangan sistemnya ada metode waterfall. Dari analisis dan definisi menuju ke perancangan sistem dan lanjutkan pada implementasi dan pengujian unit, lanjutkan lagi kepada integrasi dan pengujian sistem, dan terakhir pada operasi dan pemeliharaan. Untuk teknik pengujian sistemnya, pengujian sistem adalah proses pemeriksaan perangkat lunak yang terintegrasi dalam sistem yang lebih besar, mencakup perangkat lunak dan hardware lainnya. Pengujian black box berfokus pada fungsi perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Dengan menguji apakah program berjalan sesuai tujuan,
sistem sering disebut sebagai pengujian berbasis input atau output atau pengujian fungsional. Yang A, pengujian black box fokus pada memastikan fungsi software sesuai kebutuhan yang ditentukan. Yang kedua, pengujian ini menguji fungsi berdasarkan spesifikasi tanpa memeriksa struktur internal sistem. Kita masuk ke bab 4, yaitu analisis dan perancangan. Yang pertama ada analisis sistem, berikut merupakan analisis berjalan yang berada di SMP Negeri 2 Jayapura pada kelas 9 dalam pembelajaran bahaya merokok yang digambarkan ke dalam bentuk flowchart atau flow map. Berikut adalah sistem berjalannya serta sistem usulan yang akan dibuat adalah website yang berfokus pada media pembelajaran dan media interaktif mengenai bahaya merokok. Website ini juga digunakan sebagai media yang memberikan pengenalan bahaya rokok untuk anak. Informasi yang diperoleh pengguna berupa teks, bacaan mengenai bahaya rokok dan juga misi untuk upaya menurunkan penggunaan rokok dan progres yang telah dilakukan oleh user selama beberapa hari. Di sini untuk use case diagramnya ada ekor bisa memilih fitur tonton video dan akan menampilkan beberapa video serta memilih fitur pelajari tentang rokok dan akan menampilkan literasi bahaya rokok. Untuk memilih fitur kerjakan misi atau tugas akan menampilkan misi serta poin yang telah diperoleh. Dan memilih fitur lihat progress, di situ kita dapat menampilkan streak atau progress serta menampilkan total poin yang telah kita peroleh. Dan juga memilih menu profile untuk menampilkan profil pengguna. Di sini untuk alur tahapan sistemnya, ya sistem yang akan dibuat adalah aplikasi berbasis web mengenai gaya rokok untuk kalangan remaja yang menggunakan bahasa pemrograman HTML, JavaScript, C++. Aplikasi ini digunakan sebagai media pembelajaran gaya rokok bagi kalangan remaja yang digunakan sebagai media pembelajaran di kalangan remaja yang duduk di bangku SMP hingga SMA. Informasi yang akan diperoleh oleh pengguna dapat berupa teks serta kode dimensi dari dampak yang disebabkan oleh rokok dan juga misi atau tugas untuk upaya menurunkan penggunaan rokok setiap harinya. Berikut adalah alur tahapan sistem atau bisa disebut flowchart. Nah, ini untuk user interface atau rancangan antarmukanya. Ada login, ada registrasi serta halaman utama. Dan untuk ada halaman profile, ada fitur pertama yaitu nonton video. Yang kedua ada fitur literasi. Dan fitur ketiga adalah misi, serta fitur keempat adalah pemantauan state atau progress. Sekian dari saya, terima kasih.